Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika dengan materi pembahasan prediksi soal PTS 1 untuk kelas 7 bagian yang pertama bersama Mr. BM. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Perhatikan garis bilangan bulat berikut ini. Di sini tampak pada garis bilangan ada bilangan min 2, 0, 3, dan ada bilangan A dan B. Pertanyaannya adalah, tentukan hubungan A dan B dengan memberi tanda lebih besar atau lebih kecil. Bagaimana caranya? Oke, kita akan bahas bersama-sama. Perhatikan, pada garis bilangan bulat, semakin ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, bilangannya semakin besar. Sebaliknya, dari kanan ke kiri, bilangannya semakin kecil. Sehingga bilangan yang terletak di sebelah kiri, misalnya di sini 0, dibanding dengan 3, nilainya lebih kecil. Jadi 0 lebih kecil dari 3, karena 0 di sebelah kiri. Kebalikannya, 3 di sebelah kanan, maka 3 lebih besar dari 0, gitu ya. Jadi di sini yang di sebelah kiri lebih kecil dan yang sebelah kanan lebih besar. Oke? Nah, sehingga di sini kita dapat melihat A dan B yang letaknya A di sebelah kiri dari B, maka dapat dikatakan A itu lebih kecil dari B. Atau kalau dibalik, B itu lebih besar dari A, gitu ya. Jadi A lebih kecil dari B atau B lebih besar dari A. Atau dapat ditulis A lebih kecil dari B seperti ini, ya. Atau B lebih besar dari A. Perhatikan tandanya di sini, tanda lebih kecilnya ini ya. Jadi seperti paruh. Kalau kita anggap ini sebagai paruh untuk mengingat-ingat agar mudah ya. Yang kecil itu kena ujung paruhnya ya. Yang besar itu jadi kepalanya ya. Jadi ini bayangkan ini adalah paruh burung atau paruh ayam, ini kepalanya adalah B, yang jadi makanan adalah A. Atau kalau dibalik di sini B di sebelah kiri, nah ini jadi kepalanya ya, kepalanya di B dan makanannya yang kecil A. Jadi ujung paruh mengenai makanannya yaitu A tadi ya. Jadi dibaca A lebih kecil dari B atau B lebih besar dari A. Gitu ya. Dapat dipahami? Oke. Semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Urutkan bilangan-bilangan pecahan berikut ini. Ada 3/5, 65%, dan 0,5. Dari yang terkecil ke besar. Bagaimana caranya? Ya, di sini tentunya akan lebih mudah kalau dalam bentuk pecahan biasa dengan penyebut sama. Jadi kita ubah 3/5, 65%, dan 0,5 nanti dalam bentuk pecahan biasa dengan penyebut sama. Oke? Nah, di sini karena ada 65% atau pecahan yang bentuk persen, masih ingat persen apa itu? Per 100, maka nanti kita ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100. Oke? Jadi di sini 65% sama dengan 65/100. Maka yang lain yaitu 3/5 juga kita jadikan menjadi pecahan dengan penyebut 100 seperti ini. Bagaimana caranya agar 5 bisa menjadi 100? Tentunya dikalikan. Dikali berapa? Iya betul, dikali 20. Sehingga 3 juga dikali 20. Hasilnya adalah menjadi 60/100.
100. Oke, mudah bukan? Iya. Kita lanjut untuk yang 0,5. Di sini 0,5 sama dengan 5 per 10. Agar 10 tadi bisa sama dengan 100, maka 10 harus dikali berapa? Iya betul, dikali 10. Sehingga 5 juga dikali 10. Hasilnya adalah 50 per 100. Sehingga di sini semua menjadi bentuk pecahan dengan penyebut 100. Semua mempunyai penyebut 100. Nah, tinggal kita mengamati pembilangnya. 65, 60, dan 50. Karena permintaannya dari yang terkecil, angka yang terkecil adalah 50. Nah, 50 per 100 ini asalnya dari siapa? Asalnya dari 0,5. Maka kita tulis yang pertama adalah 0,5. Selanjutnya, bilangan yang berikutnya siapa? Tentunya di sini di atasnya 50. Siapa? Di sini ada 60. Ya. 60 per 100 berasal dari siapa? Iya, dari 3 per 5. Sehingga kita tulis di sini 3 per 5. Dan yang terakhir adalah 65 per 100 yang asalnya dari 65%. Oke, mudah bukan? Iya, jadi di sini urutan dari kecil ke besar atau juga dikatakan urutan naik gitu ya. Jadi di sini 0,5 paling kecil, disusul berikutnya di atasnya ada 3 per 5 dan di atasnya atau paling atas adalah 65%. Oke, bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Mesin cetak atau printer A dapat mencetak 2 lembar per 16 detik. Mesin B dapat mencetak 10 lembar per menit. Dan mesin C dapat mencetak 60 lembar per setengah jam. Tentukan mesin yang tercepat. Bagaimana caranya? Iya, tentunya yang tercepat adalah mesin yang memerlukan waktu paling sedikit dengan jumlah lembar cetakan yang sama tentunya. Di sini kita lihat cetakannya beda-beda. Di sini ada 2 lembar, 10 lembar, dan 60 lembar. Maka di sini kita harus menyamakan lembaran yang dicetak. Kita jadikan 1 lembar saja ya. Jadi di sini dari 2 lembar menjadi 1 lembar harus dibagi berapa? Betul, dibagi 2. Sehingga 16 juga dibagi 2. Sehingga nanti akan diperoleh 1 lembar per 8 detik. Oke? Ya, kita lanjut untuk mesin B. Di sana ada 10 lembar per 60 detik. Dari mana nih 60 detik? Ya, di sini tadi kan per menit. 1 menit ada 60 detik. Sehingga di sini kita bagi berapa agar jadi 1 lembar? Ya, 10 lembar jadi 1 tentunya dibagi 10. Sehingga yang 60 juga dibagi 10 sehingga akan diperoleh 1 lembar per 6 detik. Dan yang terakhir untuk mesin C, di sana 60 lembar per 30 menit. Dari mana ini 30 menit? Ya, di sini tertulis per setengah jam ya. 60 lembar per setengah jam. Berarti per 30 menit. Agar 60 lembar menjadi 1 lembar, dibagi berapa? Iya, betul. Dibagi 60, sehingga 30 juga ikut dibagi 60. Ingat-ingat di sini satuannya masih menit ya. Ya, jadi 30 menit itu 30 dibagi 60, hasilnya nanti akan diperoleh setengah menit. Dan yang 60 bagi 60 hasilnya 1 lembar. Ya, setengah menit berapa detik? Betul, 30 detik itu untuk mencetak 1 lembar. Sehingga di sini kita bisa membandingkan dari mesin A, B, dan C. Di sini 1 lembar 8 detik, 1 lembar 6 detik, dan 1 lembar 30 detik. Mesin mana yang paling cepat? Iya, di sana ada mesin B, memerlukan waktu paling sedikit, yaitu hanya 6 detik saja. Oke, mudah kan? Iya, pasti mudah. Asalkan kalian belajar, semuanya akan menjadi mudah. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4.
Perhatikan tabel kenaikan gaji karyawan berikut ini. Kemudian tentukan karyawan dengan kenaikan gaji yang terbesar. Oke, iya, inilah tabelnya. Ada 3 karyawan dengan gaji lama dan gaji baru. Bagaimana caranya? Iya, dicari selisih yang terbesar. Berarti kita mengurangi gaji baru dengan gaji lama. Kita mulai dari Andi. Gaji baru 1.600.000 ya, dikurangi gaji lama 1.500.000. Berarti kenaikannya adalah 100.000. Demikian juga untuk Anton. Gaji baru adalah 1.500.000 dikurangi gaji lama 1.200.000. Sehingga di sana diperoleh 300.000 ya. Dan yang terakhir Arya, gaji baru 2.050.000 dikurangi 2 juta ya. Diperoleh 50.000. Nah, dari sini sudah tampak atau terlihat gaji siapa yang mengalami kenaikan terbesar. Oke, di sana ada 300 yang terbesar siapa? Yaitu gaji Anton ya. Gajinya Anton sedikit tapi naiknya yang terbesar yaitu sebesar 300.000. Begitu ya? Iya, jadi dapat disimpulkan bahwa karyawan dengan kenaikan gaji terbesar adalah Anton. Bagaimana? Bisa dilanjut? Pasti bisa. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari 5 tambah 3 dibagi 10 kurang 6 ditambah 3 kali 5 dikurang 12 dibagi 4 sama dengan berapa? Iya. Bagaimana cara menghitungnya? Oke. Cara menghitungnya kita harus memperhatikan urutan operasi hitung yang harus didahulukan, yaitu dengan istilah kali baku jurang. Ya, di sini kali baku jurang. Apa itu? Kali ya kali, ba bagi, ku adalah kurung. Berarti yang ada di dalam kurung. Itu yang didahulukan. Ya. Baru kemudian jumlah dan kurang. Ju adalah jumlah, rang itu kurang. Ya, mudah diingat kan? Jadi urutannya adalah kali baku jurang. Nah, selanjutnya coba kita hitung bersama-sama di sana berdasarkan urutannya tadi ya. Di sini ada yang di dalam kurung berarti kita kerjakan dahulu. Ada perkalian kita kerjakan. Ada pembagian juga kita kerjakan terlebih dahulu ya. 5 tambah 3 iya, berapa? 8 dan 10 kurangi 6 berapa? Iya, 4. Sehingga nanti akan diperoleh seperti ini ya. Iya, yang 3 kali 5, 15 dan 12 dibagi 4 adalah 3. Pengurangannya masih ada, belum dikerjakan. Nah, di sini juga masih ada pembagian. Berarti kita kerjakan dulu pembagian ini ya. Kita buka kurungnya menjadi 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2 dan yang 15 dikurangi 3 adalah 12 dan dijumlahkan ya. Baru dijumlahkan di sana menjadi 14. Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Oke? Bisa dilanjut? Pasti bisa. Nomor selanjutnya yaitu nomor 6. Diketahui P sama dengan 6 kali 4 dan G sama dengan 36 dibagi 3. Maka tentukan nilai dari P dibagi G sama dengan berapa? Ya, bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah menghitung masing-masing nilai P dan G dulu. Ya, kita hitung dulu 6 kali 4 sama dengan 24. Itu nilai P. Sementara nilai G 36 dibagi 3 hasilnya 12. Selanjutnya kita menghitung P dibagi G tadi. P-nya tadi 24 dibagi G-nya 12 seperti ini ya. Hasilnya adalah 2. Begitu ya. Mudah kan? Ya. Cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan langsung menghitung nilai P dibagi G. Bagaimana caranya? Ya, dengan mengganti P dan G yang diketahui dari soal sini ya.
yaitu P dibagi G, kita ganti P-nya tadi 6 kali 4, dibagi, ya ini juga dibagi. G siapa G-nya? 36 dibagi 3 dari soal di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang di dalam kurung. 6 kali 4 adalah 24. Baginya tetap, yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. 36 dibagi 3 hasilnya 12. Sehingga menghasilkan 24 bagi 12 sama dengan 2. Hasilnya bagaimana? Sama ya. Ternyata hasilnya sama dan sama-sama mudah. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Tentukan hasil dari 1/3/4 ditambah 2/2 dikurangi 3/2 sama dengan berapa? Bagaimana caranya? Iya, caranya adalah dengan mengumpulkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Pecahan dikumpulkan dengan pecahan beserta operasinya masing-masing ya. Operasinya ada tambah dan kurang. Bagaimana caranya? Coba perhatikan di sini. Bilangan bulatnya adalah 1, 2, dan min 3. 1 ditambah 2 dikurangi 3. Nah, kita kelompokkan di sini. 1 tambah 2 dikurangi 3. Kemudian ditambah yang di sini 3/4 ditambah 1/2. Nah, di sini dikurangi 1/2 juga di sini ya. Jadi pecahannya dikumpulkan di kurungan yang kedua. Oke. Setelah itu kita hitung di dalam kurungan yang depan. 1 tambah 2, 3 dikurangi 3. Yang di belakang 3/4 tetap. Di sini setengah dikurangi setengah bisa kita tulis menjadi 0. Karena sama ya. Kalau ada yang sama langsung bisa kita hitung ya. Karena di sini pengurangan ya. Setengah dikurangi setengah ya 0. Habis. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung yang kurungan depan tadi menjadi 0, yang belakang menjadi 3/4. Karena di sini tambah 0 tidak akan menambah nilai. Jadi tetap 3/4. Dan dijumlahkan menjadi 3/4 saja. Selesai. Ya. Dengan cara yang pertama ini, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran sudah selesai. Dan ketemu hasilnya adalah 3/4. Bagaimana untuk cara yang kedua? Iya, cara yang kedua adalah langkahnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kemudian menyamakan penyebutnya atau di situ mencari KPK dari penyebutnya berapa, gitu ya. Oke. Selanjutnya menghitung berdasarkan urutan operasinya. Coba kita hitung bersama-sama dengan mengikuti langkah tersebut, yaitu langkah yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1/3/4 berarti 1 dikali 4 tambah 3. Nah, gini ya. Ya. Kemudian per 4. Yang ini kita tambah 2 kali 2 tambah 1. Ya. Jadi per 2. Ya, betul. Kemudian dikurangi lagi yang ini 3 dikali 2, ya. Tambah 1/2. Kemudian kita tulis hasilnya dari perkalian 1 kali 4 tadi menjadi 7/4. Yang ini menjadi 5/2 dan dikurangi berapa ini? Iya, dikurangi oleh 7/2. Nah, terlihat di sini menjadi pecahan biasa. Semuanya sudah menjadi pecahan biasa, tetapi penyebutnya ternyata berbeda ya. Di sana ada 4, di sini ada angka 2. Nah, berarti langkah berikutnya ngapain? Iya, langkah kedua menyamakan penyebutnya, yaitu mencari KPK-nya. Ya. Disamakan penyebutnya ini, nah, yaitu KPK dari 4 dan 2 berapa? Iya, 4. Sehingga angka 2 ini nanti dijadikan 4. Yang 4 tetap 4, tidak usah diubah-ubah ya. Oke, 2 menjadi 4 itu harus dikali berapa? Iya, dikali 2, sehingga 5-nya nanti dikali 2. Demikian juga yang di sini ya. Nah, di sini 2 menjadi 4 berarti dikali 2. 7-nya juga harus dikali 2. Oke, sehingga nanti penyebutnya semuanya menjadi 4, ditulis 1 kali.
Sehingga pembilangnya akan menjadi seperti ini. 7 tetap ini tadi, yang 5 kali 2 tadi ini, 7 kali 2 ini. Ya, penyebutnya semuanya 4, tulis 1 kali saja. Oke, sehingga menjadi pecahan dengan pembilang 7 ditambah 10 dikurangi 14 per 4. Ya, penyebutnya adalah tetap 4. Ya. Selanjutnya menjadi 17 dikurangi 14. Ya, di sini 7 tambah 10. 17 ya, dikurangi 14 seperti ini. Bisa dihitung untuk pembilang dikurangi pembilang, hasilnya adalah 3 per, iya penyebutnya tetap 4. Jadi 3 per 4. Bagaimana hasilnya? Masih ingat tadi untuk cara yang pertama? Iya, sama, yaitu 3 per 4. Bagaimana mudah? Iya, mudah. Cara pertama mudah, cara kedua juga mudah ternyata. Oke, bisa dilanjut? Pasti bisa. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 8. Hasil dari 2 3 per 4 dikali 1,5 dibagi 2 1 per 3 sama dengan berapa? Nah, caranya adalah membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Jadi, mengubah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, mengubah lagi pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan pembaginya. Dan yang ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Jadi ada 3 langkah ya yang harus kalian lakukan. Ya, kita kerjakan bersama-sama, yaitu mengubah atau langkah yang pertama mengubah menjadi pecahan biasa. Jadi 2 3 per 4 kalau diubah jadi pecahan biasa berarti 2 kali 4 berapa? 8 ditambah 3. Jadi 11. Oke, iya. Per berapa? Iya, per 4. Kemudian dikali 1 kali 2 tambah 1. Ya. Jadi 3 per 2. Kemudian ini dibagi, tetap dibagi. 2 kali 3, 6 tambah 1. Jadi 7 per 3. Oke, di sini ada perkalian, pecahan-pecahan biasa, dan pembagian pecahan biasa. Oke, nah langkah berikutnya yaitu langkah kedua. Pembagian diubah menjadi perkalian. Bagaimana caranya? Ya, tentunya pembaginya dibalik karena di perkalian kebalikan pembaginya. Ya, jadi ini harus dibalik ya. Jadi yang perkalian tetap, yang pembagian diubah jadi kali, tetapi ini harus dibalik. 7 per 3 menjadi 3 per 7 nantinya ya. Coba kita lihat bersama. Ya, yang depan tetap saja tidak ada yang berubah seperti ini. Nah, yang pembagian kita jadikan perkalian ya. Maka 7 per 3 menjadi 3 per 7. Begitu ya. Oke, dapat dipahami ya. Nah, sehingga di sini kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi sini 4 dikali 2 dikali 7 hasilnya adalah 56 dan yang di atas 11 kali 3 dikali 3 hasilnya 99. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah kembali menjadi pecahan campuran. Karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bisa jadi pecahan campuran. Berapa hasilnya? Iya, 99 bagi 56 hasilnya 1 saja. Kalau 2 enggak cukup ya. Iya, jadi 1 saja. Kemudian sisanya berapa? Oh, sudah diambil 56. Jadi 1 ini ya. Jadi 9 kurangi 6 hasilnya 3. 9 kurangi 5 hasilnya 4. Sehingga di sini 43 per 56. Begitu ya. Mudah bukan? Iya, asal kalian teliti dan jeli pasti kalian bisa dan tentunya mau belajar. Oke, bisa dilanjut? Pasti bisa. Nomor selanjutnya, nomor 9. Suatu jalan yang menghubungkan dua desa berjarak 400 meter akan dipasang lampu penerang beserta tiangnya dengan jarak
20 meter antar tiang. Maksudnya tiang satu dengan yang lain itu berjarak 20 meter. Maka banyaknya tiang yang harus disediakan sebanyak berapa batang? Iya, bagaimana caranya? Mudah sekali. Caranya tidak sulit. Untuk menghitung banyaknya tiang itu cukup membagi jarak antar desa dengan jarak antar tiang. Ya, itu nanti akan diperoleh banyaknya tiang yang akan dipasang atau yang harus disediakan. Tetapi di sini karena jalan tadi itu kedua ujung jalan itu harus dipasang, maka harus ada tambahan satu tiang lagi. Kalau tidak ditambah satu, nanti ujung yang satu ada tiangnya, ujung yang satunya yang di sana tidak ada tiangnya atau kebalikannya gitu ya. Sehingga harus ada tambahan satu. Ya, di sini ingat, perhatikan. Jadi kalau jalan yang lurus atau memanjang itu ada tambahan satu. Tapi nanti kalau jalan itu melingkar atau membentuk lingkaran, itu tidak perlu ditambah ya. Nah, di sini jarak antar desa berarti hanya lurus saja atau di situ ada ujungnya, yaitu ada dua ujung, sehingga ujung yang satu ditambah satu. Gitu ya, oke. Nah, kita hitung saja dengan mengganti rumus tadi yang sederhana ini, yaitu jarak antar desa tadi 400 meter, jarak antar tiang 20 meter, kemudian ditambah 1. Meter bagi meter nanti enggak ada lagi, hilang ya. 0 bagi 0 habis, tinggal 40 dibagi 2 ya, dicoret nolnya 1 ya, masing-masing 1 sehingga hanya 40 dibagi 2, hasilnya 20 ditambah 1 dan diperoleh 21 batang. Selesai ya. Jadi mudah bukan? Iya, pasti mudah. Ada usaha, pasti ada jalan. Oke? Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nomor 10, suatu tes menggunakan soal sebanyak 40 pertanyaan dengan aturan pensekoran sebagai berikut. Jika menjawab benar, setiap soal diberi nilai 4, sedangkan jawaban salah diberi nilai min 1 dan tidak dijawab nilainya 0. Seorang siswa bernama Ika dapat mengerjakan dengan benar sebanyak 30 soal dan menjawab salah 8 soal, sedangkan sisanya tidak sempat dijawab. Maka skor nilai yang diperoleh Ika adalah berapa? Iya, bagaimana caranya? Iya, rumusnya mudah sekali. Cukup menulis dari apa yang diketahui dari soal. Di sini ada keterangan dari aturan penskoran tadi, yaitu kalau benar 4 berarti kita tulis nilai skor itu 4 kali benar gitu ya. Ditambah kalau salah min 1 berarti min 1 kali berapa salahnya. Dan kalau tidak dijawab ya 0 dikali berapa yang tidak dijawab. Nah, nanti kita hitung semua masing-masing dan dijumlahkan. Itu nanti jumlah skor atau nilai skor. Oke? Kita ganti rumus ini, yaitu untuk B karena menjawab 30 soal benar ya. Dengan benar sebanyak 30 soal berarti 4 kali 30. Kemudian ditambah yang salah berapa? Iya, 8 soal dikali min 1. Ditambah yang tidak dijawab berapa? 2. Loh, dari mana ini 2? Iya, seluruhnya tadi pertanyaan atau soalnya ada 40. Dijawab dengan benar 30 dan yang dijawab salah 8. Berarti menjawab 38 gitu ya. Nah, berarti masih ada sisa 2 soal. Oke? Yang tidak sempat dijawab. Nah, selanjutnya kita hitung masing-masing. 4 dikali 30 adalah 120. Yang negatif 1 dikali 8 adalah negatif 8. Dan yang 0 kali 2 adalah 0. Sehingga di sini kita jumlahkan seluruhnya ya, 120 ditambah negatif 8 itu sama dengan 120 dikurangi 8. Gitu ya. Berapa yuk? Iya, hasilnya adalah 112. Oke, mudah bukan? Ternyata mudah sekali.
Oke? Iya, ternyata sudah sampai pada akhir pertemuan untuk kali ini. Terima kasih. Semoga kalian semua menjadi pintar dan sukses. Amin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.